Kau lihat apa yang sudah dilakukan Naren? Dia berani menampar Rahul di hadapan semua orang. Dan kau berdiri di sana ketika itu terjadi. Apa Haris akan diam saja kalau Rahul anak kita menampar Naren? Apa yang dilakukan Rahul? Dia bilang itu hanya sebuah lelucon. Lalu kenapa mereka harus membuat keributan? Ibu, itu karena aku putra Hardik Vyas dan bukan putra dari Haris Vyas. Itu sebabnya mereka percaya pada penolong itu dan bukan aku. Ibu, tamparan ini menunjukkan tempat kita di rumah ini. Kau tidak melakukan hal baik, Rahul. Kenapa kau harus bersikap seperti itu? Lihat dirimu. Kau masih berpikir itu salahnya Rahul. Rahul sudah lama bekerja di kantor. Begitu banyak gadis bekerja dengannya. Apakah ada yang pernah mengeluh dengannya? Dengar Hardik. Aku tahu anakku. Dan aku sangat menyadari bagaimana triknya Haris. Aku tidak akan terkejut mengetahui kalau Haris melakukan ini untuk mengesampingkan Rahul dari posisinya. Tapi demi Tuhan Hardik, waktunya sudah tiba. Kalau bukan untuk diri sendiri atau aku, maka kau harus berjuang untuk Rahul anakmu. Aku sudah tidak tahan lagi. Hardik, ayo bicara. Hardik! Ibu, itu semua karena pelayan itu. Dan aku akan memberinya pelajaran. Haris, kami akan pergi. Nanti tolong hubungi aku saat Naren sudah kembali ke rumah. Baiklah, Harsha. Bibi, di mana Rahul? Polisi. Naren, apa kau memanggil polisi? Iya, benar, Paman. Mereka datang untuk menangkap Rahul. Apa? Polisi datang untuk menangkap Rahul? Apa kau sudah tidak waras? Kau tidak mungkin serius, Naren. Rahul telah melakukan kesalahan. Tamparan tidak cukup, dia harus dihukum. Haris, ayo katakan sesuatu. Buat Naren mengerti. Bicaralah dengan inspektur dan suruh mereka kembali. Bisakah kau memanggil Rahul Vyas? Itu tidak perlu. Anakku tidak melakukan apapun sampai-sampai dia harus dihukum. Dan Naren, bagaimana bisa kau melakukan semua ini pada sepupumu? Iya, aku menentang pelakunya, Bibi. Mayang, panggil Rahul. Tidak. Kau tidak akan pergi kemanapun, karena Rahul tidak akan datang ke sini. Nilima, tenanglah. Biarkan polisi berbicara dengan Rahul dulu. Aku akan memanggilnya. Kau tidak waras. Su, lihatlah. Tolong hentikan Naren. Kenapa kita menyeret masalah pribadi kita ke pengadilan? Bukankah itu hanya kesalahan kecil? Tolong jangan lakukan itu, Su. Kesalahan kecil? Pak, apakah bertingkah tidak baik dengan seorang gadis dianggap kesalahan kecil? Tidak sama sekali. Lalu apakah boleh kita berbuat jahat kepada seorang pelayan? Tidak boleh. Karena semua orang sama di mata hukum. Dengar, seorang pelayan wanita, dia telah dilecehkan. Hanya karena dia bekerja pada kami. Haruskah dia diam karena hal itu? Kurasa tidak, Naren. Tidak dibenarkan. Jadi tolong, segera tangkap Rahul Vyas dan hukum dia seberat-beratnya atas perbuatannya. Kau tidak bisa menangkapnya tanpa surat perintah. Apa kau punya surat perintah terhadap anakku? Untuk itulah, Puja harus mengajukan laporan kepada kami. Puja, jika kau mau, kau bisa menemani kami ke kantor polisi dan mengajukan laporanmu. Kau tidak perlu takut pada siapapun. Pergi dan buatlah laporan. Su, tolong hentikan Naren. Aku tidak bisa mempercayainya. Pelayan ini lebih dihargai daripada anggota keluarga di rumah ini. Nilima,
kau salah dengan semua ini. Faktanya adalah Rahul melakukan perilaku yang tidak pantas. Dan bukan mengakui kesalahannya. Dan menganggap masalah ini masalah yang enteng. Ini tidak bisa dilakukan. Kau tidak adil, Haris. Mantra macam apa yang diberikan pelayan ini padamu? Kau bersedia melawan keluargamu untuknya. Tolong dengar. Kalian bisa membahas masalah pribadi ini nanti. Tunggu kami pergi dari sini. Nona Puja, jika kau mau, kau bisa mengajukan laporanmu di sini. Rahul, lihat. Saat ini, kau tidak punya pilihan lain selain minta maaf padanya. Dengar aku, Rahul. Tunjukkan sikapmu di waktu dan tempat yang tepat. Dan sekarang, kau harus minta maaf padanya. Dan akhiri masalah ini. Ayo, Rahul. Ayolah. Tunggu sebentar, Puja. Maafkan aku, Puja. Ternyata semua dugaanku salah. Kau tidak pernah merayuku dan juga tidak menggodaku. Kau benar-benar meminta bantuanku. Aku mengambil keuntungan dari situasi itu dan berperilaku seperti itu padamu. Aku sadar itu adalah kesalahanku. Tolong maafkan aku. Setiap malam sebelum kau tidur, kau harus minum susu dulu. Tapi Bi, aku habiskan susunya. Silahkan, Inspektur. Silahkan. Dengar, Puja. Untuk kesalahan yang telah dilakukan anakku, dia harus ditempatkan di balik jeruji besi. Tapi aku masih akan memintamu untuk memaafkan anakku. Aku tidak berdaya. Bagaimanapun juga, dia adalah anakku. Aku minta maaf padamu. Tidak, Paman. Tolong jangan membuatku malu. Aku tidak akan mungkin mengajukan laporan terhadap Rahul. Apa kau yakin, Nona Puja? Inspektur, aku rasa kami akan mengatasinya. Maaf sudah merepotkanmu. Mayang, tolong kau antar Pak Inspektur. Terima kasih, Puja. Kau telah memaafkan Tidak. Rahul. Aku tidak akan pernah memaafkan Rahul. Aku tidak ingin dia dihukum agar Tuan tidak dipermalukan.
Ayo, kita ke dalam. Naren, tolong dengar. Kau punya hak untuk tetap marah. Tapi tolong dengarkan aku sekali saja. Naren, tunggu. Tolong, dengarkan aku sekali saja. Naren, aku ingin memberitahumu sesuatu. Tolong dengarkan aku. Aku tidak ingin penjelasan. Aku merasa apa yang kau lakukan salah. Lalu aku harus bagaimana? Hah? Ayo katakan padaku, haruskah aku mengajukan laporan? Begitu? Lalu Rahul pasti akan ditangkap dan semua orang di sini akan tertekan. Tunggu, Naren. Naren, dengar. Tolong beritahu aku, apa itu hal yang benar? Kalau Rahul tidak mengakui kesalahannya, aku tidak akan diam. Baiklah, yakinkan padaku bahwa Rahul tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Apalagi dengan seorang wanita yang tidak berdaya, yang kita sebut pelayan. Mereka itu juga manusia biasa. Aku tidak bisa memaksamu untuk melakukan apapun. Baik itu bos atau karyawan. Setiap orang memiliki hak untuk membuat keputusannya. Naren, tunggu. Kau mendukungku. Dan kau berdiri di sampingku. Seperti teman. Aku tidak berteman dengan seorang pengecut. Sekarang tolong tinggalkan aku sendirian. Tidak, Naren. Semua orang menunggumu, mereka mengkhawatirkanmu. Ayo kita pulang. Tidak, aku tidak akan kembali ke tempat di mana orang miskin diperlakukan tidak adil. Tuan Misra? Tuan Misra, Iya, Naren. tolong berikan obat pada semua ternak tepat waktu. Jika aku tidak ada, pastikan kau memberi makan mereka tepat waktu juga. Baiklah. Naren, tunggu. Semoga dia tidak meninggalkan rumah lagi seperti waktu itu. Bagaimana ini? Naren, kau di mana? Itu, kenapa atap gudangnya rusak? Tadi pagi tidak apa-apa. Tuan Misra! Untung Puja tidak mengajukan tuntutan di depan polisi. Tugas kita adalah membantunya untuk mendapatkan keadilan. Keadilan apa, Haris? Naren sudah membuat keributan di rumah ini. Bukankah itu sudah cukup? Wow, Haris. Nyaman sekali. Kau mengubah warna dengan sangat mudah. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku telah membuat keputusan. Mulai sekarang, Rahul tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan Vias. Apa? Tugas dan aksesnya dicabut sejauh menyangkut pekerjaan kantor. Dan masih ada lagi. Rahul tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Naren, tunggu. Aku tahu kau kesal padaku. Tapi tolong jangan tinggalkan rumah. Naren, apa kau mendengarku? Aku ingat kontraknya. Aku tidak akan meninggalkan rumah. Aku juga tidak akan kembali ke tempat di mana hanya orang kaya yang dihargai. Soalnya aku ini kan... Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Kau pelayan ini.
Jadi kau harus membantu. Aku tidak butuh siapapun. Itu adalah kesalahan Rahel. Bagaimana bisa kau tidak melakukan komitmenmu itu? Aku merekomendasikan namamu ke perguruan tinggi untuk jabatan guru. Kenapa kau terus saja menggangguku? Memangnya aku sudah tanda tangan kontrak? Dengar, aku harus mengosongkan kamarku. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Jadi tolong, berhenti untuk menggangguku. Tapi Tapi Rahel, apa? Apa kau pikir aku bisa menyelesaikan semuanya dengan 5.000 rupiah yang kau berikan padaku? Tidak mungkin. Aku bahkan tidak mampu membeli tempat tinggal dengan harga sekecil itu. Aku tidak bisa tinggal di gubuk demi sepupumu itu. Apa kau mengerti? aku mengerti masalahmu. Tapi pasti ada jalan keluarnya. Iya, ada jalan keluarnya. Kau harus membayarku lebih dari 5.000 rupiah. Pikirkan tentang itu. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Pilihan ada padamu. Aku mencari uang itu dengan susah payah. Bagaimana mungkin bisa membayarnya lebih? Suamimu belum pulang ya? Kusum, kami punya tamu yang membayar di rumah. Aku harus mengurusnya juga. Tamu yang membayar. Iya, kebetulan kamar di atas kosong. Kami pikir akan dapat uang tambahan kalau kami sewakan pada tamu. Aku sarankan, kau juga harus sewakan kamar untuk mendapatkan tambahan uang. Dan aku rasa itu akan membantu Tuan Goyal. Kakek, kakek. Ayo, ayo kemari, kemari, kemari. Ya. Ah. Ah. Orang yang melahirkan kehidupan baru dianggap setara dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bersujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan? Kami menyembah Dia. Baik itu ibumu, bibimu, atau wanita lain. Kau harus menganggap mereka sebagai seorang ibu. Keluarga yang tidak menghormati seorang ibu tidak akan pernah diberkahi dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, kau harus selalu mengingat satu hal, anakku sayang. Perlakukan setiap wanita dengan sangat hormat. Itu serupa dengan menyembah yang Maha Kuasa. Apa aku benar? Beri aku ciuman. Muah. Kakek, nilai dan prinsip, juga idemu tidak dihargai oleh anggota keluarga kami. Tolonglah Rahul, kau akan kemana dalam situasi ini? Kau tidak perlu meninggalkan rumah ini hanya karena sikap diktator seseorang. Bu, aku telah membuat kesalahan. Aku layak dihukum. Tolong jangan hentikan aku. Tidak Rahul, tolong jangan pergi. Ah, Rahul. Hardik, kita harus pergi ke kantor. Ayo bersiap-siap. Kita sudah terlambat untuk rapat. Kau pasti sangat bahagia. Hah? Apa kau tidak bahagia? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dariku. Keluargaku mengusir Rahul keluar rumah. Semua itu gara-gara kau. Aku akan pastikan kau akan diusir dari sini. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini.
Nilu, apa yang kau lakukan? Wow, Supriya. Jadi kau ingin membela pelayan ini. Tapi ketika Rahul meninggalkan rumah ini, kau tidak mengatakan sepatah kata pun. Nilu, kau jangan salah paham. Aku mohon, hentikan. Aku benar-benar bisa memahamimu dengan sangat baik selama ini. Kau kelihatan polos, tapi kau cerdas. Biarkan aku memberitahumu bahwa aku ingat semuanya. Kau pura-pura polos ketika Haris datang. Dan kau berhasil memperdayainya. Dengan semua tindakan yang kau lakukan ini. Semua orang tahu kalau Haris datang untuk menemuiku. Tapi hari itu kau menemui dia dengan sengaja sehingga dia memilihmu. Aku tidak punya pilihan lain selain menikahi saudaranya yang sudah tidak berguna itu. Kau selalu saja ingin memerintah keluarga ini. Itulah sebabnya kau selalu menyanjung ayah sepanjang waktu. Semua orang pernah berpikir bahwa kau adalah menantu yang ideal, sedangkan aku bukan. Apa yang kau katakan, Nilima? Selama ini Haris telah memilih Supriya. Kau tahu sendiri, dia bersikeras menikah hanya dengan Supriya. Tolong Harsa, aku tahu kalau Supriya telah membuatmu menjadi pembelanya. Sudah jelas bahwa kau mendukungnya. Terus terang, aku tidak peduli sekarang. Salam pendeta. Iya, aku juga mengerti. Baiklah. Telepon dari pendeta. Lusa hari peringatan kematian ayah. Tadi pendeta bilang, seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh keluarga harus bersama untuk mengadakan ritual. Kalau kau sangat peduli pada keluarga kami, lalu kenapa kau biarkan Rahul pergi begitu saja? Kau sudah menghinanya seolah-olah dia orang asing dan mengusirnya dari rumah ini. Sekarang kau bilang kau peduli dengan keluarga kami. Kalian semua, sekarang aku mohon dengarkan aku baik-baik. Jika memang sudah tidak ada tempat untuk anakku di rumah ini, maka aku dan Hardik tidak akan ikut dalam acara keluarga. Mulai sekarang, di saat baik ataupun buruk, atau dalam situasi apapun, keluarga Supriya dan keluargaku tidak akan pernah bersama. Supriya, jika kau ingin melakukan ritual, lakukan dengan keluargamu. Dan jika aku ingin melakukan ritual, aku akan melakukannya dengan keluargaku. Apa yang kau katakan, Nilima? Ini peringatan meninggalnya ayah. Tidak bagus kalau kau menyiapkan puja yang terpisah. Ada begitu banyak hal yang tidak kusukai di sini. Namun, itu terus saja terjadi berulang kali. Jangan pura-pura. Menjadi satu keluarga yang bahagia. Kakek, tidak ada seorang pun di keluarga kami yang menghargai prinsipmu. Jadi tidak ada gunanya mengenangmu. Ketika mereka tidak bisa menghormati prinsip, kenapa berduka di hari peringatan kematianmu? Aku tidak bisa ikut pemujaan, karena mereka semua melupakan ajaranmu. Bibi, aku bertanggung jawab atas semua yang terjadi hari ini. Tidak, Puja. Apapun yang terjadi, ini semua bukan salahmu. Mungkin situasinya saja yang salah. Naren dan Haris tidak bicara satu dengan yang lainnya. Bahkan Nilma juga kesal padaku.
Dan Naren tidak ingin kembali dari kebun. Bagaimana caraku menyelesaikan semuanya? Lusa adalah hari peringatan kematian ayah. Dan untuk pertama kalinya, seluruh keluarga tidak akan berkumpul melakukan doa. Aku berharap semuanya kembali normal hanya untuk 1 hari saja. Semoga. Iya. Harapan selalu menyakitkan, Supriya. Itu sebabnya kau kesal. Jika mereka tidak ingin berpartisipasi dalam puja, maka jangan memaksa mereka. Jangan mengharapkan apapun dari siapapun. Tahun ini, kita tidak akan melakukan puja. Aku akan menelpon pendeta dan memberitahunya. Ya, Tuan Singh. Tidak, kami punya cukup waktu. Ya, beritahu aku. Tolong, beri aku waktu sebentar. Supriya, tolong berikan pena dan kertas. Apa kau yakin? Baik, Supriya cepat. Iya, aku akan mencatatnya. Ini berita yang sangat bagus. Akhirnya kami mendapatkannya. Kesepakatan yang besar, Tuan Singh. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Supriya, kita telah memecahkan kesepakatan besar. Aku sangat bahagia. Aku harus segera pergi ke kantor. Hah? Beri ini 5 waktu lagi. Aku ingin memberinya 1 kesempatan. Ketika dia datang, dia akan setuju untuk menghadiri peringatan kematian juga. Sampai saat itu, aku tidak akan menghubungi pendeta. Naren, tunggu. Kenapa atap gudang itu rusak? Tadi pagi tidak apa-apa. Paman Haris dan Naren itu punya sifat yang sama. Begitu kau bicara dengan mereka tentang pekerjaan, mereka lupa kemarahan mereka. Aku rasa aku telah menemukan sebuah cara untuk menenangkan Naren. Aku harus memastikan bahwa keinginan Bibi Supriya akan menjadi kenyataan. Keluarga ini terpisah karena aku. Aku harus menyatukan mereka untuk peringatan kematian. Kau selalu saja mengikuti aku dan selalu berkeliaran di asramaku. Dengar, sekarang ini aku sedang banyak masalah. Tapi yang kau pikirkan cuma dansa saja. Dengarkan aku dulu. Aku punya solusi untuk masalahmu. Aku sudah menemukan tempat untuk tempat tinggalmu. Ada rumah di sebelah mall. Kau tahu? Kau juga akan mendapatkan makanan buatan rumah. Makanan buatan rumah? Baiklah kalau begitu. Kalau kau bisa mencarikan tempat tinggal untukku, maka aku bisa pertimbangkan kembali. Anggap saja itu sudah selesai. Bawa barang-barangmu sekarang dan aku akan membawamu ke tempat barumu. Baiklah, tunggu di sini. Nanti aku kembali. Tuan Naren, ini tagihan untuk bahan makanan dari toko Uday. Baik. Hari itu bukan hari Kamis. Lalu kenapa Naren tidak dalam suasana hati yang baik? Naren, tunggu. Kenapa atap gudang itu rusak? Naren, atap gudang hancur lagi. Ini, bagaimana ini terjadi? Mana aku tahu, Naren. Dari tadi kan aku bersamamu. Tuan Misra, aku sudah perbaiki tadi pagi. Kenapa begini lagi? Mungkin karena kau marah saat memperbaikinya. Oleh karena itu kau tidak melakukannya dengan cara yang benar. Sekarang perbaiki lagi.
selesaikan sisa pekerjaannya. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Sampai Naren sudah tenang kembali, maka dia tidak akan kembali ke rumah untuk peringatan kematian. Tolong berikan aku ide melodramatik, agar aku bisa menenangkan hati Naren. Mengerti? Wow, Gori, kau pintar sekali. Sekarang tunggu dan lihat saja. Oh ya, Naren, air minumnya sudah habis. Sedang apa dia di situ? Kenapa dia melakukannya? Naren? Naren, apa yang kau lakukan? Naren, apa yang kau lakukan? Biarkan aku membantumu. Naren, apa kau ingat? Kami selalu merasa kalau kakek sangat mencintai dirimu. Tapi tidak satu pun dari kami yang menghormati kakek seperti dirimu. Jadi kalau kau tidak datang dan menjadi bagian dari ritual, jiwanya tidak akan tenang, kan? Jawab aku, Naren. Jagi, untuk pertama kalinya Mayang melakukan sesuatu yang baik. Setelah Naren setuju untuk menghadiri ritual, Bibi Fias tidak akan merasa bersalah tentang apapun. Ya kan? Naren, aku tahu bahwa apapun yang aku lakukan itu salah. Dan aku telah dihukum karenanya. Paman memecatku dari perusahaan dan mengusirku keluar dari rumah. Aku tidak mengeluh. Kau bisa memberiku hukuman apapun yang kau inginkan. Tapi jangan minta aku menjauh darimu. Aku tidak bisa menahan rasa sakit itu. Aku tahu bahwa meminta maaf saja tidak akan menyelesaikan semua masalah. Tetapi jika kau memaafkan aku mungkin merasa sedikit lega. Mohon maafkan aku dan mari kita pulang. Aku tidak akan kembali ke tempat di mana mereka tidak menghormati prinsip kakek.
Iya, kamar Puja kosong. Biar aku atur dulu. Kalau ada informasi, katakan padaku. Baiklah, sampai jumpa. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Anuts. Kuharap dia tidak pergi menemui Rachel. Dia tidak fokus pada pelajarannya, malah pergi dengan gadis itu. Aku muak dengan Puja. Dia menyesatkan anakku. Bu, Kau ini dari mana saja? Pasti pergi menemui Rachel, Ibu kan? tolonglah. Apa kau juga mau menyepelekan keluarga ini? Ibu tolong. Apa? Apa ibu salah? Iya, ibu selalu... Halo, Siapa dia? Bibi pasti akan bertanya padaku tentang itu. Aku harus bilang apa padanya? Semuanya sedang makan siang, kau juga harus makan. Biarkan ku selesaikan pekerjaan ini. Tolong ambilkan aku paku. Mulai hari ini, kau harus menjaga jarak. 5 kaki dari orang itu. Kau tidak akan duduk atau berada di dekatnya. Kau harus menjauh. Dan di luar rumah kau tidak boleh terlihat bersama pria itu. Apa? Apa yang terjadi di sini? Kau suruh Naren melakukan apa? Paman, aku hanya berusaha untuk membantu Naren saja. Membantu? Bagaimana semua ini akan membantunya? Paman, kalau dia asik bekerja, maka hatinya akan merasa lebih tenang. Paman, kalau Paman mulai bekerja, Paman juga melupakan segalanya, kan? Naren juga sama dengan Paman. Puja, jika kau benar-benar ingin melakukan sesuatu, maka biarkan dia bekerja di kantor. Kenapa dia buang-buang waktu dan tenaganya di gudang ini? Paman, Paman tidak suka kalau melihat Naren bekerja di dalam gudang, kan? Begitu juga Naren tidak suka bekerja di kantor. Setiap orang harus melakukan pekerjaan yang membuatnya bahagia. Puja, kita tidak mampu membelinya. 3 bulan akan berlalu dalam sekejap. Apakah kau sudah lupa, Puja, bahwa kau datang ke sini untuk suatu tujuan?
Aku ingat, Paman. Jadi aku sarankan, Paman harus mulai memperlakukan dia sebagai teman, bukannya sebagai anak, Paman. Cukup, Puja. Jangan mencoba mengambil keuntungan dari ketidakberdayaanku. Seperti yang kau tahu, perkelahian terjadi di rumah kami setiap hari. Naren dan aku bahkan tidak bicara satu sama lain. Jika kau salah dalam menanganinya, itu akan menambah masalah kami. Jangan lupa batasanmu. Anggap ini sebagai peringatan terakhirku. Jangan coba memanfaatkan ketidakberdayaanku. Jangan lupa batasanmu. Anggap ini sebagai peringatan terakhirku. Mulai hari ini, kau harus menjaga jarak 5 kaki dari orang itu. Kau tidak akan duduk atau berada di dekatnya. Kau harus menjauh. Dan di luar rumah kau tidak boleh terlihat bersama pria itu. Aku akan peringati kematian kakekku dengan caraku di kebun ini. Jika kau mau, kau bisa bantu aku. Kalau aku membantu Naren, apa itu artinya aku akan melewati batasku?